Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini saya akan membuat satu video yang dimana untuk memenuhi ujian akhir semester genap mata kuliah pembelajaran PAI di madrasah dan di sekolah. Yang terhormat sebelumnya Bapak dosen pengampu, Bapak Irham Iwanamu MAPD. Kita doakan beliau semoga senantiasa sehat panjang umur serta diberi keberkahan dalam hidupnya, amin ya robbal alamin. Untuk mempersingkat waktu, dalam hal ini saya mengambil judul yaitu metode pembelajaran yang ada di Universitas Imam Syafi'i Hadramaut Yaman. Tanpa panjang kalam, marilah kita simak apa saja yang ada di dalam metode pembelajaran Universitas Imam Syafi'i Hadramaut Yaman. Baik, di dalam video kali ini saya mengambil metode belajar yang ada di Imam Syafi'i University Hadramaut Yaman, yang dimana dalam video kali ini memenuhi tugas UAS mata kuliah pembelajaran PAI, dan saya mengambil dan melihat, menganalisis bagaimana metode belajar di sana, apakah bisa diterapkan di pembelajaran PAI. Mari kita simak dan kita lihat dalam video kali ini. Tentu yang pertama sekilas tentang Universitas Imam Syafi'i Hadramaut Yaman. Universitas Imam Syafi'i Hadramaut Yaman merupakan sebuah lembaga pendidikan yang terletak di tepian pantai arah barat ibu kota Provinsi Hadramaut, Kota Mukalla, kawasan Nurul Huda, Distrik Ibnu Sina. Lembaga pendidikan yang merupakan manifestasi dari ribat pesantren hingga menjelma menjadi universitas yang bertaraf internasional. Gagasan berdirinya lembaga ini berdasarkan atau didasarkan pada acuan kurikulum pembelajaran ulama Hadramaut, Madrasah Hadramaut, yang mana keberadaannya masih memiliki peranan yang sangat besar dalam perkembangan peradaban manusia serta keilmuan di dunia Islam secara universal. Nah, berdirinya Universitas Imam Syafi'i Hadramaut Yaman. Berdirinya Universitas Imam Syafi'i Hadramaut Yaman ini merupakan salah satu realisasi jihad dan kesungguhan dakwah pendiri yang meniti gaya dakwah dari para ulama pendahulunya, salafus sholih. Hal tersebut dapat diwujudkan melalui peranan lembaga pendidikan tersebut dalam mencetak kader ulama yang berbudi luhur serta cendekiawan yang kredibel dan mumpuni dalam suatu bidang keilmuan. Nah, itu berdirinya Universitas Imam Syafi'i. Jadi adalah salah satu realisasi dan jihad kesungguhan para dakwah pendiri yang meniti gaya dakwah dari para ulama pendahulunya. Makalah berdirilah suatu universitas, yaitu Imam Syafi'i Hadramaut Yaman. Dan di sini ada visi dan serta misi dalam Universitas Imam Syafi'i. Visinya itu atau tujuan dalam pembelajaran di sana itu
membawa warisan Nabi sebagai wujud kontribusi penyebaran agama Islam seimbang dengan ilmu dan amal di berbagai sendi kehidupan secara individu dan menyeluruh ke masyarakat muslim. Misinya terwujudnya lembaga pendidikan yang berorientasi sebagai penyebaran ilmu dan amal, sehingga tumbuh generasi-generasi dari ulama, dai, mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agama, Al-Quran, As-Sunnah, dan Rasulnya, serta perbuatan langsung dan ungkapan yang memberikan perubahan pada masyarakat dalam pembangunan umat di segala bidang. Itulah visi dan misi. Jadi mereka ingin mewujudkan agar terwujudnya lembaga pendidikan yang berorientasi dari bersumber penyebaran ilmu, serta mengajak kepada manusia untuk senantiasa beramal soleh, lalu berbudi pekerti, dan mengajak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengajak orang untuk senantiasa taat dan patuh akan apa yang diajarkan oleh para rasul dan apa yang diajarkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Selanjutnya ada orientasi lembaga. Jadi di dalam lembaga perkuliahan ini bertendensi pada visi dan misi. Wujud kredibilitasnya yang terbagi menjadi berbagai arah, antara lain yaitu ada arah pemikiran, kedua arah pendidikan, ketiga arah keilmuan, keempat arah dakwah, dan kelima yaitu arah kemasyarakatan. Nah, di dalam orientasi Universitas Imam Syafi'i ini, dia mempunyai tujuan tentunya, atau arah pemikiran, yang dimana arah pemikiran yang pertama yaitu mengenalkan identitas Islam dan arti-arti afiliasi hakiki terhadap mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dan menumbuh kembangkannya. B. Menyebarkan metode pengajaran ulama Hadramaut. Yang ketiga, C. Menerapkan dasar sentral pengajaran ulama Hadramaut. Yang ketiga, sentral bersumber dari pengajaran ulama Hadramaut dan pengamalannya. Lalu arah pendidikan yang ada di orientasi universitas ini mencetak kader-kader yang berkompeten serta berakhlak mulia melalui penanaman nilai-nilai agama. Arah keilmuannya berpegang teguh pada referensi pokok kitab suci Al-Quran yang pasti menerangkan keurgensiannya sebagai dasar utama dari berbagai dasar kodifikasi syariat melalui kandungan agung yang tidak akan tersesat tentunya. Lalu selanjutnya, arah keilmuannya berpegang teguh dengan sunnah Nabi, lalu mengetahui hak dan kewajiban terhadap Ahlul Bait. Lalu selanjutnya menunjang penelitian ilmiah secara khusus pada zona pengukuhan disiplin. Selanjutnya juga ada mengembangkan bakat fikih bagi pengajar dan pelajar. Dan yang terakhir dalam arah keilmuannya yaitu mencetak cendekiawan-cendekiawan muslim dalam pembelajaran problematika kontemporer sebagai wujud percitraan ajaran Islam yang kian berkembang. Selanjutnya ada arah dakwah, mencetak kader-kader dai untuk berkhidmah pada Al-Quran dan Sunnah dengan ikhlas dan pengamalannya. Lalu ada memperkaya para penuntut ilmu syariat, penerapan sikap moderat yang diprogram untuk melindungi manhaj Al-Sunnah wal Jamaah, penyederhanaan pemahaman berdakwah dan pendekatannya bagi penuntut ilmu. Lalu yang terakhir ada ikut serta dalam menanggulangi problematika aktivitas dakwah. Arah kemasyarakatan yang terakhir. Arah kemasyarakatan ini aktif berperan di masjid-masjid dan halaqah ilmiah di masyarakat melalui penyelenggaraan diskusi, mengikat berbagai
elemen tokoh masyarakat dengan para pakar, penambahan penguasaan kemasyarakatan terutama dalam konsep ubudiyah dan muamalah. Yang keempat, memberikan perlindungan terhadap masyarakat akan timbulnya perpecahan yang mengkhawatirkan melalui pencerahan yang selaras dengan metode Ahlus Sunnah wal Jamaah dan pengkritisan doktrin. Yang terakhir yaitu menghidupkan berbagai kegiatan agama. Dalam arah kemasyarakatan ini menghidupkan berbagai kegiatan agama, pengukuhan arti-arti persaudaraan dan persatuan di antara kelompok masyarakat dan pengukuhan hubungan syariat di berbagai bidang kehidupan. Nah, disitulah orientasi lembaga Universitas Imam Syafi'i. Lalu selanjutnya ada periode belajar. Nah, dalam universitas ini mereka waktu yang ditempuh selama 4 sampai 5 tahun dengan permulaan belajar setiap tahunnya dari bulan Zulqa'dah hingga akhir bulan Sya'ban, dengan setiap tahunnya 2 semester yang terdiri dari 18 minggu, 16 minggu antaranya untuk proses KBM dan 2 minggu akhir untuk ujian. Nah, tentu di sini adapun metode belajar di Universitas Imam Syafi'i yang dipakai yaitu sama halnya seperti yang ada di pesantren-pesantren Indonesia. Mungkin tidak semuanya sama, namun di mana menggunakan metode talaki. Apa itu talaki? Jadi langsung di mana guru atau syekh, kiai, habib di kelas atau di masjid menjadi guru yang menjelaskan, dan para murid, para siswa mendengarkan pengajaran yang sedang disampaikan oleh sang guru. Dan itu adalah metode tetap yang dipakai ketika pembelajaran berlangsung. Namun juga terkadang membahas atau ada metode berdiskusi yang disebut dengan bahas. Dan itu hanya di pelajaran tertentu saja. Dan metode presentasi pun juga ada, namun hanya di pelajaran tertentu saja. Dalam contoh yang bisa saya tangkap yaitu dalam contoh lain yaitu membuat kelompok yang dimana paling sering biasanya ketika di mata pelajaran ushulul fiqh. Nah, di mana ushulul fiqh di situ ada suatu masalah atau muasirah modern yang harus diselesaikan dan harus dicari kemana natijah atau kemana nih hukumnya, seperti itu. Dan di sini dinamakan bahas. Sebuah materi dipresentasikan, dijelaskan masalahnya tersebut, sebuah hukumnya diambil benar atau tidak, muktamad. Jelaskan masalah tersebut, sebuah hukumnya diambil dari dalil mana, pengkiasan dari dalil mana, dan hukumnya itu muktamad atau tidak. Apa muktamad itu kayak valid atau tidak, benar atau tidak, salah atau tidak. Pada sesi ini, sesi lain nanti biasanya di situ ada beberapa yang menanggapi di luar kelompok itu, yang tidak bersependapat karena ada beberapa juga qaul yang muktamad di luar natijah kelompok yang berpresentasi. Jadi ya dalam metode di Universitas Imam Syafi'i, di mana ada metode talaki yang kayak di pesantren-pesantren Indonesia, di mana syekh atau guru kiai mengajarkan di depan lalu murid mendengarkan. Namun ada juga metode yang dimana presentasi dan berdiskusi, debat, kurang lebih seperti itu, yang dimana mereka kelompok yang mempresentasikan memberikan suatu jawaban, namun ada kelompok lain yang tidak bersependapat bahwa jawaban tersebut ada beberapa qaul yang berpendapat yang kurang pas atau bagaimana, dimana kelompok lain itu menanggapi atau menanyakan apakah itu benar atau tidak. Dan karena di sini ada qaul ulama yang lain, qaul yang lain,
di luar natijah kelompok yang berpresentasi. Nah, dalam hal tersebut di mana kita bisa lihat gambar di samping yang ada di slide slide yang sudah saya buat, dan juga mari kita lihat tayangan video prosesi belajar di Universitas Imam Syafi'i Hadramaut, Yaman. Kita lihat terlebih dahulu tayangan video di samping ini. Bismillah walhamdulillah wassalatullahi wassalamuhu ala nabiyhi wa mustafa sayyidina wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa man walah. Tayyiban mubarakan fihi ala kulli hal. Ahsant, barakallahu fiik, wa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yataqabbal minna ma ta'allamnahu wa ma 'amilnahu innahu jawadun karim wa rabbur rahim. Had yunshid minnakum. Nah, itulah tayangan video proses belajar, lalu di mana ada Syekh mengajarkan di depan dan para mahasiswa, para murid mendengarkan apa yang sedang diajarkan oleh Syekh tersebut. Dan di situ juga ada yang di ruang kelas, nah di mana seorang Syekh, seorang guru sedang mengajarkan, dan di mana para murid atau para mahasiswa mendengarkan. Itu adalah metode ceramah yang digunakan di dalam pembelajaran Universitas Imam Syafi'i Hadramaut, Yaman. Nah, bagaimana evaluasi serta kelebihan dan kekurangan dalam metode dan strategi pembelajaran tersebut apabila jika diterapkan di pembelajaran PAI? Bahwasanya dalam strategi, orientasi serta metode yang sudah saya jelaskan di slide sebelumnya, tentu dalam penerapan untuk pembelajaran PAI bisa digunakan sebagai model pembelajaran yang pas. Namun tentu adanya kekurangan serta kelebihan dalam menggunakan metode tersebut karena semua metode itu sebenarnya baik untuk atau bagus apabila diterapkan dan digunakan dalam pembelajaran. Tidak ada yang metode yang lebih unggul atau yang lebih baik, semuanya baik. Namun bagaimana sang guru bisa menyampaikan dengan baik serta berinovasi dan memberikan siswa-siswa atau murid-murid di kelas itu tertarik dengan metode yang disampaikan. Bahwasanya di situ ada metode ceramah, ada metode debat, di mana metode ceramah Syekh mengajarkan di depan kelas, lalu ada juga metode debat yang dimana para murid membuat kelompok, lalu yang mempresentasikan pada pekan atau pertemuan tersebut berpendapat bahwasanya seperti ini, namun kelompok lain mempunyai pendapat yang lain dengan kaul yang lain. Nah, itu yang ada metode pembelajaran yang dipakai di Universitas Imam Syafi'i Hadramaut, Yaman. Dan kita juga harus menerima tanggapan yang ada apabila sesuatu yang dibahas belum pas atau belum tepat jawabannya. Mungkin kita juga lebih harus banyak lagi mempunyai referensi jawaban lain dari setiap pertanyaan tersebut. Dan kelebihannya siswa dapat lebih aktif dan mahasiswa dapat lebih aktif lagi dalam mencari pelajaran-pelajaran dan tidak hanya mendengar daripada guru saja, seperti itu. Mungkin dalam evaluasi metode dan strategi pembelajaran tersebut, jika diterapkan, insya Allah
apabila kita bisa membawa suasana kelas, jika kita bisa membawa mengajak murid untuk senantiasa aktif, insya Allah dalam metode pembelajaran ini bisa diterapkan di pembelajaran pendidikan agama Islam. Mungkin hanya itu dalam video yang bisa saya buat, yang bisa saya sampaikan di dalam metode pembelajaran dan yang sudah saya analisis dan saya lihat serta saya baca dalam metode pembelajaran Imam Syafi'i University Hadramaut Yaman, yang ada di Yaman. Mungkin kiranya apabila masih ada kekurangan serta kesalahan di sana sini, perkataan saya yang kurang baik dan yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhiron saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.